Lo tau pinjol nggak by the way? Gak mungkin kalau lo nggak tahu pinjol. Apa jangan-jangan lo salah satu korban kenikmatan dari aplikasi pinjol yang sampai detik ini tuh lo masih bersembunyi di dasar palung Mariana karena takut banget diteror abang-abangan debt collector. Pinjol alias pinjaman online, salah satu fenomena di Indonesia yang memang lagi marak selain judi online alias slot. Menurut salah satu sumber dari artikel yang pernah gue baca di websitenya merdeka.com mengatakan bahwa korban paling banyak dari aplikasi pinjol ini tuh adalah kalangan anak muda atau generasi milenial dan generasi Gen Z, which is angka pinjaman online-nya tuh mencapai 27 triliun rupiah. Kalau suka baca buat nambah-nambah insight, link artikelnya udah gue taruh di deskripsi. Lo sadar gak sih, dampak dari suka pinjem duit buat hal yang kurang bermanfaat di aplikasi pinjol tuh ngeri banget. Selain lo bakal jadi kecanduan dan terus memupuk kesuburan utang, mental lo juga bakal terganggu ketika lo gak sanggup membayar tagihan hutang tersebut. Kayak semisal lo jadi gampang banget depresi, sehingga kesehatan mental lo jadi semakin memburuk. Yang pada akhirnya lo ngelakuin hal-hal yang di luar nalar, semisal ngambil hak milik orang lain buat nutupin utang pinjol. Atau bahkan yang lebih fatal lagi, lo berniat untuk menghilangkan nyawa lo sendiri. Ini bahaya banget dan jangan sampai lo ada niatan seperti ini. So, gimana sih caranya biar berhenti kecanduan pinjol alias pinjaman online? Nomor 1, lo jangan nurutin gengsi. Untuk cara yang pertama, saat lo udah kecanduan banget sama pinjaman online alias pinjol, lo harus bisa nurunin atau seenggaknya jangan pernah nurutin gengsi lo terus-menerus buat hal yang dirasa kurang bermanfaat bagi diri lo sendiri. Karena pada dasarnya saat lo nurutin gengsi lo buat hal yang sebenarnya nggak terlalu penting, misal lo beli barang branded dengan tujuan flexing ke teman-teman lo karena hanya ingin dipuji dan sebatas pamer, tapi lo nggak merhatiin sisi finansial yang lo punya maupun nilai fungsi barang yang udah lo beli. Ini bahaya banget, lo bakal terus ketergantungan minjem duit di aplikasi pinjol kalau lo terus nurutin gengsi dalam diri lo sendiri. Apalagi status lo belum kerja dan belum punya penghasilan tetap. Namun lo terus-terusan nurutin gengsi lo sendiri yang pada akhirnya lo jadi semakin tergiur dengan kenikmatan pinjaman online dan semakin menumpuk utang piutang yang gak mampu lo bayar nantinya. Nomor 2, punya perhitungan atas segala sesuatu. Cara yang kedua, kalau lo mau berhenti kecanduan pinjol, lo harus punya perhitungan atas segala sesuatu yang lo lakuin. Maksud dari perhitungan atas segala sesuatu di sini ialah lo harus bisa berpikir jernih tentang konsekuensi yang bakal lo terima itu seperti apa ketika lo berbuat sesuatu. Apakah lo sanggup atau enggak dengan konsekuensi atas perbuatan yang telah lo perbuat? Jika memang ngelakuin pinjol itu di luar kemampuan lo wajib banget berpikir 1000 kali. Biar lo bisa lebih dewasa dan bijak dalam mengambil tindakan maupun keputusan yang kedepannya terlalu beresiko kepada sisi kesehatan mental maupun finansial lo sendiri. Nomor 3, hindari perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif merupakan salah satu pemicu penyakit ketagihan pinjol bakal semakin akut. Sadar gak sih lo, saat lo berperilaku konsumtif tapi gak diiringi dengan kemampuan finansial yang cukup dan stabil, serta lo gak bisa mengontrol hawa nafsu yang ada dalam diri lo sendiri, hal ini hanya akan menimbulkan masalah finansial lo yang lain makin runyam, seperti lo semakin ketagihan pinjol terus-terusan, atau bahkan lo pinjem duit ke teman-teman lo yang dampaknya memang gak bakal lo rasain langsung hari itu juga. Tapi lo akan sadar kalau lo ternyata udah kebablasan dalam berperilaku konsumtif. Sehingga efeknya lo nggak memperhitungkan dampak dari pinjol untuk keperluan memenuhi hasrat perilaku konsumtif yang lo punya. Yang pada akhirnya sisi finansial lo sendirilah yang bakal kena dampak negatif dari perilaku konsumtif yang lo punya ini. So, mulai sekarang lo harus bisa meminimalisir perilaku konsumtif biar sisi finansial lo juga nggak terganggu dan lo juga nggak ketergantungan pinjol terus-terusan. Nah, itu tadi 3 hal yang harus lo lakuin kalau lo pada dasarnya memang pengen banget terbebas dan berhenti dari kecanduan pinjaman online alias pinjol, baik yang legal maupun yang ilegal. Semoga konten kali ini bermanfaat, mengedukasi, serta menginspirasi diri lo untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Sampai jumpa pada konten berikutnya. See you next time.